Semangat ya, belum semuanya menjawab. Mungkin sekali lagi MC menyapa kita semua. Shalom mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum USU. Shalom, Bang. Shalom, Bang. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat datang di ibadah kampus kita yang pertama di semester ini. Sebelumnya teman-teman MC menyarankan kepada kita semua untuk boleh mencari posisi senyaman mungkin agar teman-teman bisa fokus dan bersukacita selama mengikuti ibadah kita. Dan teman-teman MC menyarankan kepada kita semua untuk boleh menonaktifkan mikrofonnya sehingga kita pun dalam mengikuti ibadah ini dapat dengan damai. Dan MC mengajak kepada teman-teman semua untuk boleh mengaktifkan kameranya sehingga kita pun boleh menunjukkan rasa sukacita, raut wajah yang bergembira selama mengikuti ibadah ini. Teman-teman MC menyadari bagaimana kondisi kita saat ini yang masih melakukan ibadah secara online melalui media virtual. Namun teman-teman, kondisi tersebut tidaklah menjadi suatu kendala bagi kita semua dalam hal berbagi kondisi dan berbagi kabar kepada teman bersama kita. Untuk itu, MC mengajak untuk teman-teman semua boleh menyampaikan kabarnya dan kondisinya pada satu hari ini melalui room chat Zoom kita. Ayo teman-teman ramaikan room chat Zoom kita, sampaikan bagaimana kondisi kabarnya pada satu hari ini. Ayo teman-teman lagi sampaikan bagaimana kabarnya, rasanya dalam satu hari ini. Agar kita pun bisa saling berbagi sukacita, berbagi kabar pada kita semua yang hadir di sini. Ya, banyak ya, puji Tuhan, baik, luar biasa. Kabar baik gitu. Ya, teman-teman, banyak kabar yang boleh kita bagikan, kondisi yang sangat baik. Namun teman-teman mungkin di saat ini ada dari kita yang mengalami keadaan yang kurang baik. Keadaan yang terutama dalam perkuliahan yang sedang jenuh di satu hari ini. Tapi teman-teman, MC mengharapkan di berbagai kondisi kita yang bagaimanapun kita boleh tetap bersukacita selama mengikuti ibadah ini. Dan teman-teman, di layar Zoom kita sudah tertera apa yang menjadi tema kebaktian kita pada malam hari ini. Dan MC rindu bertanya kepada teman-teman semua yang ada di sini, bagaimana sih pendapat teman-teman dan apa sih makna yang boleh teman-teman dapati mengenai tema kita. Dan di sini sudah sangat terlihat gitu ada partisipan yang raut wajahnya sangat gembira gitu ya. Ada Dek Alvina, boleh Dek sampaikan Dek apa sih menjadi pendapat tadi tentang tema kita, apa sih yang Ade dapati gitu mengenai tema kita. Dan sebelumnya Ade boleh perkenalkan diri, nama, stambuk, serta bagaimana sih kondisinya dalam satu hari ini. Dipersilakan Dek Alvina. Baik Bang, terima kasih. Puji Tuhan, kondisi aku baik ya, sehat. Dan aku perkenalkan, nama aku Alvina Olivia Sitorus dari Stambuk 2020. Dari tema ini yang bisa menjadi makna yang saya dapatkan yaitu bagaimana kita harus menjadi mahasiswa yang berintegritas, yang memiliki iman yang kuat gitu kepada Tuhan gitu. Dimana di saat kita nanti menghadapi UTS sebagai mahasiswa yang jujur di hadapan Allah, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus gitu. Bukan berarti kita bisa sesuka hati gitu kan. Di saat kita ujian, kita harus jujur, kita harus benar-benar mengetahui gitu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita agar kita nggak bertindak sewenang-wenang gitu. Karena kan kita ini sebagai mahasiswa kan dipengaruhi oleh lingkungan yang bisa jadi kurang baik gitu kan. Banyak kita lihat teman-teman kita yang suka menyontek gitu atau bahkan tidak jujur saat ujian. Tetapi kita sebagai pribadi Kristen yang baik gitu, orang Kristen sejati, bukan orang Kristen KTP ya. Kita itu harus benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita, menjadi teladan yang baik di kampus kita, walaupun ini masih online, tapi setidaknya kita berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bang. Terima kasih kepada Dek Alvina yang tadi juga boleh perkenalan, boleh berbagi kondisinya dalam satu hari ini, dan berbagi pendapat mengenai tema kita. Banyak hal yang tadi boleh disampaikan oleh Dek Alvina mengenai tema kita. Mungkin poin pentingnya yang ingin dicatat adalah mengenai
studi, bagaimana kita boleh mengerjakan studi kita secara integritas. Ya teman-teman, memang kalau kita lihat saat ini ya, dengan kondisi perkuliahan kita yang daring, banyak mahasiswa yang saat ini sedang jenuh, bermalas-malasan, dan terutama dalam hal ujian yang banyak yang melakukan perbuatan curang. Mungkin di antara kita di sini ada yang seperti itu. Di mana saat ujian melakukan contek-mencontek dengan teman kelas kita, atau bahkan mengcopy paste dari Google. Padahal teman-teman ada satu pribadi yang bisa kita andalkan dalam studi kita. Bukan hanya dalam studi, tapi dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Dan untuk membukakan tema kita lebih lanjut, lebih dalam, sudah ada Bang Benyaris Pardosi. Kepada Bang Benyaris Pardosi, selamat datang Bang, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Teman-teman, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, di mana kita boleh bertemu, boleh berkumpul di room Zoom ini, hanya karena dalam kasih Tuhan dan anugerah Tuhan semata. Untuk itu, teman-teman, untuk kita menunjukkan rasa sukacita kita akan nyanyikan lagu keakraban kita, Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita berdoa. Saat ini, mari kita tinggalkan segala beban kita. Mari datang ke hadapan-Nya dengan hati yang tulus. Mari persiapkan hati untuk memasuki hadirat-Nya. Saat ini, berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati dalam mulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang surga, Allah yang kami sembah di dalam satu nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Bapa, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dari pagi tadi kami boleh Engkau bangunkan ya Tuhan. Kami boleh berkuliah atau melakukan aktivitas lain. Hingga pada saat ini Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu saja, kami boleh bertemu, berkumpul, dan bersekutu di dalam room Zoom ini untuk melakukan ibadah kami. Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami, bukakanlah hati pikiran kami, agar kami bisa juga fokus ya Tuhan, di tempat kami masing-masing, di kondisi yang berbagai hal di sekitar kami. Biarlah dengan hal apapun yang ada di sekitar kami bisa tetap fokus dan bisa tetap konsentrasi dalam mengikuti ibadah ini. Bapa, Kau saja juga berkati jaringan dan media yang kami gunakan agar tidak menjadi suatu kendala dalam kami mengikuti ibadah ini. Bapa, biarlah melalui ibadah ini bisa dapat menyenangkan hati-Mu, dan ibadah ini merupakan suatu hal yang Engkau rindukan dari umat-Mu. Bapa, kami buka ibadah ini di dalam nama Anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak kita adalah Bapak yang pribadi yang sangat baik. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan pertolongan yang tidak pernah terlambat. Kita bersyukur karena Dia telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita semua. Untuk itu, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saat ini kita akan bermazmur, dan mazmur kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. MC mengingatkan lagi, mazmur kita terambil dari Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. MC akan membacakannya untuk kita semua. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru. Dan kepada Tuhanku, aku mohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan beritakan kesetiaan-Mu? Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah, menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan,
Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan Mazmur bagimu. Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, di mana Mazmur ini ditulis ketika Daud pada masa tuanya. Ketika itu, Daud sedang mengalami penderitaan yang bukan saja ia alami sendiri, tetapi oleh rakyatnya juga yang dipimpinnya. Daud yang kita kenal banyak menerima berkat dan kebaikan dari Allah. Di hidupnya, dia sangat berkelimpahan dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Dia menikmati kenyamanan dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Namun, karena hal tersebut, Daud menjadi percaya diri dan mencuri kemuliaan Allah. Dia berpikir hal tersebut adalah karena kehebatan dan usaha yang dilakukan. Dan karena hal tersebut, Daud mengalami penderitaan yang bukan hanya dialami sendiri, tapi rakyatnya juga. Daud yang sadar dia telah melakukan dosa, dia meminta ampun dan bertobat kepada Tuhan. Dia membangun sebuah mezbah dan memberi korban bakaran kepada Tuhan. Dan di ayat 12, bagaimana kita lihat, Tuhan yang melihat pertobatan dari Daud. Dia membukakan Daud dari penderitaannya. Dan di ayat 13, kita lihat bagaimana komitmen yang dilakukan Daud. Dia berkomitmen untuk menyanyikan Mazmur kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan untuk selama-lamanya. Seperti halnya Daud, yang sadar bahwa dia telah melakukan dosa karena dia telah sombong hati dan memelihara dirinya. Untuk itu, kita seharusnya menyadari, kita ada saat ini bukan karena hebat kita, bukan karena kebaikan kita. Kita ada saat ini hanya karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dia telah mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita. Dia bangkit dan naik ke surga untuk memberikan anugerah keselamatan kepada kita secara cuma-cuma. Seperti halnya kita sebagai mahasiswa. Kita boleh berkuliah di Fakultas Hukum USU ini dengan berbagai jalur yang ada dari SNMPTN, SBM, hingga mandiri. Itu bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, tetapi itu hanya dari kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan setiap hal yang boleh Tuhan berikan kepada kita, selayaknya kita menyembah Dia. Untuk menunjukkan rasa penyembahan kita, mari kita bernyanyi semua karena Tuhan. Dan di akhir lagu, MC mengundang Bang Benny Haris Pardosi untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat, Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Baik, mari kita menyambut firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Benar ya Tuhan, hanya oleh karena kebaikan Tuhan, hanya oleh karena kesetiaan Tuhan, hanya oleh karena anugerah Tuhanlah kami boleh menikmati kehidupan kami pada saat ini. Bukan karena kami setia kepada Tuhan, bukan karena kami mengabdi kepada Tuhan, bukan karena kami taat kepada Tuhan. Semata hanya Tuhan sendirilah yang setia memelihara kehidupan kami.
Maka biarlah kiranya dengan kesadaran itu ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, kami akan menunjukkan seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau. Secara khusus sebagai seorang mahasiswa, kami sungguh bersyukur Tuhan anugerahkan kesempatan bagi kami untuk mencicipi bangku perkuliahan ya Tuhan, yang akan menjadi sebuah jalan bagi kami untuk menuju masa depan kami ya Allah. Terpujilah Tuhan yang memelihara, terpujilah Tuhan yang mencukupkan, terpujilah Tuhan yang mengizinkan kami ya Allah. Dan biarlah kiranya ya Tuhan kami pun akan memuji Tuhan, menunjukkan hati kami kepada Tuhan di malam hari ini yang baik ini yang Tuhan juga anugerahkan. Tuhan sediakan bagi kami kesempatan yang baik bagi kami ya Bapa untuk beribadah kepada Engkau. Sekalipun melalui media virtual ini ya Tuhan, namun kami meyakini kasih-Mu yang tidak terbatas akan menyentuh hati kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kami masing-masing ya Allah. Biarlah kiranya seluruh jiwa kami akan kami tujukan untuk menyambut Engkau berbicara kepada kami. Berkati setiap perangkat dan jaringan yang kami pergunakan ya Tuhan. Kiranya semuanya berfungsi dengan baik. Jika ada gangguan, kiranya Tuhan tolong kami untuk terus bersukacita berjuang mengikuti ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Segala kondisi di sekitar kami yang mengganggu, Tuhan juga yang menolong kami agar kiranya semuanya itu boleh kami abaikan dan kami hanya menunjukkan hati kami kepada Engkau ya Allah. Berkatilah kami yang mendengarkan pun yang menyampaikan, kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang tidak layak, yang penuh dengan dosa, yang akan berbicara, kiranya Engkau yang memimpin dia, Engkau yang menguasai dia. Terlebih dahulu Tuhan perlayakan. Biarlah kiranya hanya isi hati-Mu yang kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Bersabda Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk kesediaan kita pada malam hari ini bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Untuk menolong kita, saya akan share slide yang sudah saya persiapkan untuk boleh menolong kita di dalam memahami pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Ini adalah sebuah tema yang menarik, yang selalu perlu kita hidupi. Mungkin dalam segi pemahaman kita sudah sangat paham, gitu. Tapi sering sekali realitanya dalam menjalaninya tidak mudah, gitu ya. Dalam menghidupi bagaimana kita percaya kepada Tuhan, bagaimana kita terus beriman penuh kepada Tuhan, sering sekali tidak mudah. Karena ini adalah realita yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Baik, untuk menghantarkan kita kepada firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8, ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya juga sediakan di layar, silakan teman-teman mengikuti dalam hati masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum melanjutkan pembahasan firman Tuhan ini, mohon nanti kalau tiba-tiba suara saya hilang, Bang Nobel boleh bersuara mengingatkan ya. Siapa tahu ada gangguan tiba-tiba. Baik, ini adalah sebuah surat yang sangat menarik. Dan sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya ingin kita mengajak sejenak merenungi diri kita. Apa arti hidupku? Apa arti hidupku? Pernah nggak sih kita merenungkan ini gitu ya?
Jadi kadang-kadang beberapa orang hanya menjalani hidup sebagai sebuah siklus tanpa tahu apa artinya. Mengapa aku harus kuliah di Fakultas Hukum saat ini? Apakah ada di antara kita yang mahasiswa baru yang merasa ini bukan pilihan pertama? Gitu ya. Siapa tahu kalian mau pindah ke fakultas kami yang dulu, Fakultas Kehutanan. Saya alumni dari Kehutanan, gitu. Jadi siapa tahu kan, gitu kan. Dari pilihan pertama ke pilihan kedua pindah, gitu. Coba lagi tahun depan. Gitu. Kenapa saya masih menjalani hidup saat ini? Kenapa saya masih bersedia untuk belajar sekalipun dalam kondisi online saat ini? Apa sih arti hidupku? Saya pribadi hampir di setiap tahun, bahkan di setiap bulan menanyakan ini. Kenapa aku masih melayani sampai sekarang? Apa arti hidupku? Karena yang paling menyedihkan dari dalam kehidupan seseorang bukanlah soal dia tidak mencapai apa-apa, tapi dia tidak memahami apa yang menjadi arti dari hidupnya sendiri. Ini penting untuk menjadi perenungan bagi kita. Mengapa aku melangkah? Mengapa aku mengambil keputusan? Bahwa di dalam seluruh hidup kita akan selalu diperhadapkan dengan sebuah persimpangan-persimpangan hidup di mana kita harus memilih. Lalu dalam hal itu sangat penting kita menyadari sebuah arti. Pemahaman kita akan arti hidup akan menentukan pilihan-pilihan hidup yang akan kita buat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itu pasti. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sejenak renungkan bagian ini. Baik. Sembari kita merenungkan, apakah arti hidupku adalah titik saya lulus di Fakultas Hukum UNSU? Saya menjadi kebanggaan di kampungku, di keluargaku, semuanya adalah alumni-alumni hukum. Maka semuanya aku sudah memenuhi arti hidup yang sejati ketika aku lulus di fakultas impianku sejak dari kandungan. Barangkali gitu ya. Siapa tahu ada di antara kalian mulai dari kandungan udah pengen kali masuk Fakultas Hukum. Atau lulus dari sini, begitu ya. Atau kita memiliki followers yang banyak, gitu. Atau Instagram kita setiap kali kita posting foto banyak yang bikin love. Apakah itu arti hidup yang sejati? Atau apakah realitanya semuanya itu membuat kita tidak pernah merasa puas? Kita selalu merasa tertuduh. Kau belum mencapai apa-apa dalam hidup ini, gitu ya. Jadi manusia realitanya juga seperti itu. Karena apa? Ini yang terjadi. Mari melihat yang mana kita di dalam dua gambar apel ini. Bagaimana kita memandang diri kita? Apakah kita memandang diri kita dengan benar ketika kita bercermin? Apakah kita seperti yang di sebelah kiri ini? Sesungguhnya Tuhan memberikan begitu banyak hal-hal yang baik dalam diri kita. Tapi ketika kita bercermin, kita seperti melihat keburukan-keburukan saja. Aku tidak ada apa-apanya. Aku tidak ada artinya. Sudahlah. Atau yang sebaliknya, kita memandang diri kita begitu tinggi. Tidak ada lagi sainganku di Fakultas Hukum. Aku yang paling ganteng. Aku yang paling hebat. Aku yang paling kaya. Banyak. Jadi pemaknaan dalam diri kita masing-masing beragam. Ada yang terlalu tinggi, tapi ada juga yang sebaliknya. Kalau bahasa kalian insecure ya gitu sekarang gitu. Gitu. Saya termasuk bagian yang ini waktu pertama kali masuk UNSU. Nggak berani berkawan sama kawan-kawan yang anak-anak Medan karena awak dari kampung ya kan, dari Balige, tangannya kasar-kasar gitu. Gitu. Merasa insecure pada saat itu. Karena sering sekali kita memandang arti hidup itu tentang penilaian orang lain. Apa yang orang katakan kepadaku. Sering sekali kita memandang nilai diri kita tentang like yang diklik sekali di dalam status-status kita itu. Terhadap tuntutan-tuntutan dunia ini. Ini bermula daripada apa? Dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa di Taman Eden pada saat itu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa kamu ketika memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Persoalan kita bukan persoalan di buah ini. Tetapi apa iming-iming di balik buah ini. Menjadi sama seperti Allah. Jadi Adam dan Hawa waktu itu tergoda. Ada sebuah pemaknaan hidup yang ditawarkan bagi mereka saat itu. Ketika engkau memakan buah itu, engkau akan sama seperti Allah. Bagi mereka tidak cukup hanya menjadi manusia. Mereka harus setara dengan Tuhan. Ada sebuah tawaran yang baru, yang baik, dan kelihatannya sedap dipandang si Hawa waktu itu. Jadi bukan soal buah, tapi esensi dari pelanggaran itu sendiri adalah sebuah perjanjian yang mengikat mereka antara Allah dan manusia pada saat itu. Semua buah yang ada di taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah ini, jadi bukan karena mereka kekurangan makanan pada saat itu, melimpah sekali buah-buahan di Taman Eden. Bukan karena kekurangan sehingga mereka memakan buah itu. Tetapi esensi di balik buah ini. Itu menjadi sama seperti Tuhan. Maka sering sekali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi MC menyinggung soal UTS, sering sekali bukan karena Tuhan tidak memberikan kita waktu yang banyak untuk mempersiapkan diri. Iya kan? Sering sekali bukan karena Tuhan tidak memberikan kita akses untuk informasi-informasi, untuk persiapan. Tetapi
ada jalan pintas untuk segera lulus dari sini lebih cepat. Ada jalan pintas bagi Adam dan Hawa untuk segera mencapai tingkatan tertinggi, tidak cukup hanya menjadi manusia. Itu realita yang terjadi. Maka ketika kita tidak memandang diri kita dengan benar, apakah itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, setiap tawaran itu akan kita ambil. Akan kita ambil. Tapi kalau kita memandang diri kita, mengerti arti hidup kita yang sejati, cukup bagiku hanya menjadi manusia sebagaimana Allah menciptakannya, Adam dan Hawa tidak akan tergoda untuk itu. Cukup bagiku menjalani hidup dengan benar sebagai seorang mahasiswa sehingga aku tidak membutuhkan kecurangan untuk mencapai sarjana hukumku. Nah, itu dia. Jadi ketika kita memiliki pandangan yang benar, nanti akan kita melihat lebih lanjut. Maka kalau kita melihat ayat yang tadi itu, ada muncul beberapa istilah hukum di situ ya. Ada menggugat gitu ya. Kita akan melihat setidaknya ada 4 pertanyaan ini yang muncul di sana. Siapakah yang akan melawan kita? Ayat 31. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menghukum dan memisahkan kita daripada kasih Allah itu sendiri? Ini setidaknya muncul di dalam istilah-istilah yang dipergunakan oleh Paulus di dalam bagian Roma pasal yang ke-8 ini. Maka tidak bisa tidak, ini adalah konsekuensi daripada dosa yang tadi Adam dan Hawa itu. Ada perlawanan, kita menjadi enemy bagi Tuhan. Waktu itu Adam dan Hawa kemudian diusir dari Taman Eden. Engkau pergi, gitu ya. Kemudian kita menjadi apa istilahnya ya, kalau sudah di pengadilan terdakwa gitu ya. Jadi kita digugat. Lalu kemudian akan mendapat vonis dihukum dan terpisah daripada kasih Kristus. Itulah realita karena dosa yang terjadi. Jadi dosa membuat kita tidak merasa puas dengan diri kita sebagaimana adanya sempurna diciptakan Tuhan. Merusak rasa syukur kita. Merusak penerimaan diri kita karena dosa itu. Jadi kita digugat oleh apa? Oh, like-mu tidak sebanyak like-ku. Oh, foto-foto Instagrammu tidak sebagus Instagramku. Kita digugat oleh hal-hal itu. Itu mengintimidasi kita. Sehingga pengejaran akan itu kita upayakan. Oh, aku harus lebih cepat menjadi Hotman Paris, sudah banyak Ferrarinya gitu. Saya tidak tahu apakah itu idola kalian ya. Nanti kita lihat lebih lanjut lagi. Oleh karena itu ada sebuah realita yang tidak bisa kita hindari lagi. Bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan demi melawan gugatan, perlawanan itu dan pemisahan kita daripada kasih Allah itu. Karena realitanya semua orang ada di dalam kuasa dosa, sama seperti saya dan Anda tanpa terkecuali. Maka kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam fakta ini. Ini adalah realitanya. Tidak ada antara kita yang sudah kuat saat ini. Mungkin bukan hanya dalam hal studi. Kita sering berdiam diri di kamar kita saat ini memberi ruang banyak waktu untuk studi. Hanya kita yang tahu dan Tuhan. Apakah kita betul-betul berintegritas? Integritas itu adalah siapa kita ketika tidak ada yang melihat kita. Itulah integritas. Ketika kita sendiri, apakah kita tetap putih atau kita menjadi putih ketika ada orang lain yang melihat? Maka itulah integritas yang sejati. Tapi realitanya adalah kita adalah orang-orang yang jatuh. Mungkin ada di antara kita seperti saya yang sering berusaha untuk melunasi dosa-dosa. Hari ini berjanji tidak berdosa tapi jatuh lagi dalam dosa. Hari ini berbuat kebaikan 2 tapi besok berbuat dosa 3 dan 5. Sehingga ini realitas yang terjadi. Ketika kita diperhadapkan kemudian di dalam sidang pengadilan Tuhan itu nantinya sudah tentu kalah. Nggak ada perlawanan, mau siapapun pembelanya gitu ya. Tapi kita akan melihat lebih lanjut nantinya. Oleh karena itu setiap upaya kita untuk lepas dari cengkraman dosa selalu gagal. Karenanya kita membutuhkan yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Ini dikatakan oleh Paulus ya. Sebab bukan apa yang baik yang aku kehendaki, ya, yaitu yang baik yang kuperbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Godaan dunia ini menawarkan bagi kita sekarang serba cepat, jangan lambat gitu ya. Semuanya serba cepat sekarang. Sekali klik datang, tak perlu lagi kita ke mall untuk belanja. Sahabat-sahabat kita sudah pamer apa yang mereka capai. Mungkin abang alumni kita yang baru lulus sudah langsung pamer apa yang dia capai sebagai seorang advokat yang baru. Pengen kali cepat-cepat mau menuju ke sana. Gitu. Sehingga kita yang tadinya ingin hidup benar, tergoda untuk segera. Apa yang aku kehendaki karena keinginan dagingku berlawanan dengan keinginan roh. Kita ditarik dengan kuat untuk segera mengingkari janji kita itu. Setiap kali mendengar ibadah kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan, tapi besoknya jatuh lagi gitu ya. Saya persis mengalami ini waktu di awal-awal mahasiswa baru seperti kalian gitu. Oleh karena itu karena dosa, ini menjadi pertanyaan retoris yang disampaikan oleh Paulus. Siapakah yang akan melawan kita? Oleh karena dosa. Kita harus dibinasakan tadi Roma 6 ayat 23 sebab upah dosa ialah maut. Ada sebuah perlawanan. Itu adalah konsekuensi daripada dosa. Tapi yang selanjutnya ketika kita melihat siapa yang akan melawan kita, tapi Allah selalu menunjukkan kasih-Nya.
Jika Allah di pihak kita, gitu ya. Jadi ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, gitu ya. Jadi kalau kita melihat gambar ini, barangkali kalian pernah menonton filmnya ini, film perang salib ini. Waktu itu tentara salib dibantai oleh tentara Salahuddin pada saat itu. Dengan sebuah keyakinan ketika mereka membawa salib Allah berperang bersama-sama dengan mereka, niscaya kemenangan bersama mereka. Lalu mereka berjalan ke padang gurun, menjumpai tentara Salahuddin pada saat itu dengan membawa salib. Salah satu tentara mereka sudah mengingatkan, kita tidak bisa karena akan kehabisan air. Lalu pemimpin mereka saat itu dengan sombong berkata, kita pasti menang, salib beserta kita. Apakah itu yang dimaksud? Bukan. Bukan soal kalung salibmu yang besar yang membuatmu menang. Mau sebesar apapun salib di lehermu tergantung. Bukan itu intinya. Tetapi apakah Allah menjadi Allah atas tudimu? Artinya apakah Allah menjadi penguasa, pemerintah yang kepadanya engkau tunduk atas studimu atau dirimu sendiri atau ambisimu? Apa yang menggerakkanmu? Tetapi jika Allah di pihak kita, dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, katanya. Jadi Kristus berperang melawan iblis supaya kita tidak didakwa olehnya, supaya kita tidak dikalahkan olehnya, supaya kita kemudian tidak masuk ke dalam neraka itu. Nanti lebih lanjut akan kita lihat. Kita tuntaskan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Lalu karena dosa sekali lagi, siapa yang akan menggugat? Ini kemudian orang-orang pilihan Allah akan ada penggugatan karena dosa kita. Kalian tidak akan bisa masuk surga, akan ke neraka. Kalian pasti akan kalah kepada penghukuman yang kekal, yaitu di neraka. Tetapi lagi-lagi karena kasih Allah, Kristus telah membenarkan kita. Kristus membenarkan kita. Jadi artinya bukan harta, bukan ibadah, bukan amal, atau abang kita yang satu ini yang jadi pembela kita. Aku sarjana hukum bisa nanti membela diriku di penghakiman yang kekal. Barangkali seperti itu. Kalian sudah mengerti kan apa istilahnya itu ya? Aku nggak ngerti istilah-istilah hukum. Nanti bisa lah aku hadapi gitu ya. Tetapi Kristus sendiri yang membenarkan kita karena apa? Harta kita, pengetahuan hukum kita tidak bisa membenarkan kita di hadapan Tuhan. Bahkan ibadah-ibadah kita. Jadi Kristus membenarkan. Kalau begitu membenarkan, berarti kita tidak benar sebenarnya, gitu kan? Tapi dibenarkan, dibuat menjadi benar. Oleh karena apa? Kristus sendiri yang menanggung dakwaan itu bagi kita. Saya tidak tahu apakah Bang Nobel nanti ketika membela perkara, lalu kemudian yang terdakwa ini kalah, lalu dia bersedia menanggung. Akulah yang dipenjarakan demi orang ini. Maka dibenarkanlah orang ini. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Kristus. Bukan benar, tapi dibenarkan karena ada pengganti. Pembela itu justru dia sendiri yang menanggung vonis itu sendiri. Kristus menanggung bagi kita di Kalvari supaya kita memperoleh pembenaran. Kalau karena kita melunasi dosa kita tidak akan pernah bisa. Jadi kalau ditemukan bukti-bukti gitu ya, kalian lebih tahu lah ya soal itu. Harus ada bukti yang membenarkan, yang membuat dia layak untuk dibebaskan. Tapi sama sekali dalam diri kita tidak ada ditemukan. Karena apa? Selalu jatuh dalam dosa. Lalu karena dosa siapakah yang akan menghukum mereka, katanya lagi. Kita ini adalah orang-orang yang tanpa harus dimasukkan lagi ke pengadilan, diselidiki pun nggak usah lagi gitu ya. Kalau ada seandainya CCTV di kamar kita masing-masing, bersedia nggak kalian itu diputar di depan umum? Nah, mungkin kita akan ketakutan gitu ya. Betapa kita tidak berintegritas. Bahkan seluruh pikiran kita bisa terekam dalam CCTV ini, gitu misalnya. Integritas itu adalah kita bersedia terbuka ketika tiba-tiba dibuka CCTV kehidupan kita di muka umum. Oke, nggak apa-apa. Itulah integritas yang sejati. Gitu. Maka siapakah yang akan menghukum mereka? Karena dosa lagi-lagi kita harus menerima hukuman itu. Tapi kembali lagi-lagi kasih Allah. Kristus menjadi pembela kita katanya. Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang menjadi pembela bagi kita. Jadi yang ditanya nanti di sana, berapa kebaikanmu sudah lunaskah? Gitu ya. Timbangannya sudah seimbang? Enggak. Tetapi yang dilihat apakah engkau murid Kristus atau tidak. Itu saja. Karena tadi dibenarkan itu. Gitu. Jadi ketika Kristus sudah mati di kayu salib, orang yang akan dibenarkan dia adalah orang yang bersedia menerima pembelaan dari dia itu. Mau mati-matian Bang Nobel membela perkara seseorang, kalau dia nggak mau, iya kan dia tidak akan bisa gitu. Jadi Kristus sudah melakukan pembelaan dengan cara apa? Mati di kayu salib bagi kita, maka bagian kita mengambil menerima itu, ngerti ya? Menerima itu. Gitu. Jadi Kristus menjadi pembela bagi kita. Jadi ketika diperhadapkan nanti akan dilihat siapa yang berbaris di belakang Kristus masuk ke surga, gitu ya. Oke, kuasa hukumnya adalah Yesus ini, semuanya di belakangnya.
Maka itu yang dilihat, bukan kebaikan-kebaikannya lagi yang ditimbang. Tetapi siapa yang menjadi pembela mereka? Apakah Kristus atau hartanya yang menjadi pembelanya? Atau bank yang tadi itu yang menjadi pembelanya? Gitu. Tetapi ketika Kristus yang menjadi pembela kita, keselamatan dianugerahkan kepada kita. Bagian yang terakhir, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus katanya? Karena dosa kita harus terpisah daripada Tuhan. Tidak ada ruang bagi seorang pendosa di tengah-tengah surga di dalam keluarga kerajaan Tuhan. Ada pemisahan karena dosa. Tetapi lagi-lagi dia telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Bahwa ternyata kegagalan-kegagalan kita itu, tindakan-tindakan kebrutalan kita itu, tidak mengurangi sedikit pun kasihnya kepada kita. Berulang-ulang kita gagal, tapi sedikit pun itu tidak mengubah kasihnya bagi kita. Sehingga ia rela mati bagi kita. Untuk siapa kira-kira kita rela untuk berjuang mati-matian? Pasti untuk orang yang baik bagi kita. Tapi untuk orang jahat kita rela mati-matian agak sulit tuh. Tapi Yesus melakukan itu. Dia yang telah mengasihi kita. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus itu sendiri. Jadi karena kasih Allah ia memihak kita, sehingga kita menang terhadap perlawanan itu. Ketika kita akan dihukum, didakwa, dia membenarkan dan membela kita. Dan kita tetap bersatu di dalam Kristus karena kasihnya saja, bukan karena kebaikan kita. Semata anugerah Tuhan. Maka di dalam salib menyatulah sekaligus keadilan dan kasih Allah yang tadi itu. Oleh karena keadilan Allah harusnya kita dibinasakan. Maka dikatakan di dalam Roma 3 ayat 24 dan 25. Dan oleh kasih Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya, perhatikan bagian ini, untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dari sisi keadilan, terdakwa harus dihukum. Tapi dari sisi kasih, Allah tidak ingin umatnya ini masuk dalam penghukuman itu. Maka seperti yang tadi, dia sendiri menerima penghukuman itu supaya kita selamat dan dibenarkan di dalam Kristus. Sehingga kasih dan keadilannya berjalan bersama-sama. Keadilannya dia tanggung sendiri supaya kita tidak yang menanggungnya. Kasihnya kita memperoleh kehidupan yang kekal, kita terlepas dari belenggu dosa itu sendiri. Dimerdekakan, dibebaskan. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia akan berkata engkau berharga kalau. Dunia akan ngasih aplaus kepadamu kalau engkau lulus cepat dari fakultas hukum dengan cara apapun termasuk cara yang tidak benar. Dunia akan melihat apa yang yang sudah engkau miliki, mobilmu, hartamu. Engkau menjadi sahabatku kalau engkau. Sehingga ketika kita memaknai hidup kita dengan kata dunia, pelanggaran-pelanggaran akan menjadi benar bagi kita. Tetapi Kristus berkata kepada kita apa? Engkau berharga walau. Maka ini harus menjadi makna hidup seorang Kristen. Walau engkau berharga, walau engkau penuh dengan dosa-dosa. Aku rela mati untukmu, walau engkau penuh dengan kesalahan-kesalahan. Bukan tentang apa yang engkau capai, bukan siapa orang tuamu, bukan status itu yang dilihat oleh Tuhan. Tetapi engkau berharga, walau engkau tidak layak untuk dihargai. Dan untuk engkau, aku, Kristus yang berharga itu, telah menjadi sama dengan manusia, menjadi rendah demi kasihnya. Karena ia berkata engkau berharga. Maka apa makna hidup kita yang sejati? Oleh karena itu saudara-saudara, kita perlu membuka hati kita kepada Kristus. Kita perlu membuka diri kita supaya Tuhan mengambil alih diri kita dan membuka diri kita supaya ia datang kepada kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya apa? Sebab jika kamu sanggup membela dirimu di dalam pengadilan surga, kamu akan masuk surga. Bukan itu dikatakan di sini. Sebab jika kamu bisa melunasi dosa-dosamu seimbang, kamu akan masuk surga. Bukan itu. Tapi jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kita mengaku bahwa Tuhan cukup menjadi pembela kita. Bahwa Yesus cukup untuk membenarkan kita di hadapan Tuhan. Maka kita akan diselamatkan dari dakwaan itu, dari pemisahan dari Kristus itu sendiri. Maka jika saudara-saudara, jika teman-teman belum pernah mengambil kesempatan ini, mari buka hati untuk Tuhan. Buka hati untuk Dia. Dan setiap orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Status kita menjadi anak-anak Allah ketika kita percaya kepada Kristus. Artinya apa? Hakku sebagai anak bapakku adalah berhak untuk masuk ke rumahnya, gitu kan?
Suatu saat kita akan pulang dari dunia ini, kita akan pulang ke rumah siapa? Ke rumah Bapak kita. Jika Kristus adalah Bapak kita, maka kita akan pulang ke rumahnya itu di surga. Maka ini adalah kesempatan tawaran keselamatan bagi kita yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat. Oleh karena itu ini menjadi sebuah penghiburan sekaligus penguatan bagi kita yang disampaikan oleh Paulus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Kalau ada orang yang sudah bahkan merelakan nyawanya untuk kita, apalagi lah pemberian-pemberian yang lain di bawah levelnya itu. Ngerti nggak kira-kira ya? Jadi bagaimana mungkin Tuhan tidak akan memberkati studimu, bahkan nyawanya sendiri dikasih gitu ya. Apa level tertinggi daripada sebuah pengorbanan adalah nyawa yang diberikan. Jadi bagaimana mungkin Tuhan tidak akan memberkati studimu ketika engkau berjalan bersama-sama dengan dia. Sedangkan nyawanya sendiri saja sudah diberikan. Kenapa engkau harus khawatir? Kenapa engkau harus memilih jalan pintas? Kenapa engkau harus membutuhkan pertolongan yang lain selain daripada Kristus? Kenapa engkau harus bergantung kepada contekan hanya karena tidak ada yang melihatmu? Karena ujiannya online. Kenapa harus memilih itu? Sedangkan nyawanya sendiri sudah diberikan kepada kita. Ini harusnya menjadi semangat bagi kita untuk terus berintegritas di hadapan Tuhan. Gitu. Kalau ada kawan kita sudah rela menyerahkan, udah pernah berkorban mati-matian untuk kita nggak usah takut lagi minta dari dia, tanpa kita minta pun udah diberikan itu. Gitu. Jadi Kristus sendiri sudah melakukan itu. Jadi harusnya ini menjadi sukacita bagi kita di dalam mengikut Kristus. Yang menyerahkan nyawanya bagi kita bukan saat kita sudah layak untuk dikasihi. Biasanya kita akan berkorban bagi orang yang layak untuk dikasihi. Baik kali itu, aku pun akan baik sama dia. Gitu kan? Kalau kau baik sama aku lebih baik lagi samamu. Biasanya orang-orang bicara seperti itu. Tetapi Kristus di saat kita masih sangat-sangat sering jatuh dalam dosa, menyerahkan nyawanya. Ini luar biasa ya. Jadi kalau cinta kalau, itu wajar. Aku mengasihimu kalau engkau memenuhi standar untuk kukasihi. Itu wajar. Tetapi ketika ada cinta yang rela mati, bukan karena engkau layak, itu luar biasa. Jadi kalau kita baik sama orang yang baik sama kita itu wajar. Tapi ada pribadi yang rela mengorbankan nyawanya kepada kepada orang yang sering mengkhianati, kepada orang yang sering mengingkari janjinya, kepada orang yang sering sembunyi-sembunyi berpikiran kotor, melakukan keburukan-keburukan. Tapi dia rela mati untuk orang itu. Itulah Kristus. Saya tidak tahu apa yang kita lakukan sendiri-sendiri. Apa isi file kita? Apa kalau dilihat story tontonan kita, historinya, riwayat tontonan-tontonan kita sendiri. Kalau dulu kami masih harus ke warnet kan, kalau sekarang kan internet ada di tangan kita. Bahkan kadang-kadang kita memuji Tuhan dengan mulut yang sama. Tapi dengan mulut yang sama kita juga menghujat. Kita searching ayat Alkitab dengan HP yang sama. Tapi dengan HP yang sama kita menonton tontonan yang tidak benar juga. Itu realita yang terjadi. Karena apa? Seringkali kita ingin hidup dalam Tuhan tapi dosa mengikat kita. Tidak ada yang kebal. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ini menjadi semangat kita. Jadi di antara aku dan studiku harusnya ada Tuhan gitu. Jangan dibalik, di antara aku dan Tuhan ada studiku gitu. Artinya apa? Kalau di antara aku dan studiku ada Tuhan, maka sebelum aku mengerjakan studiku, aku melalui Tuhan dulu. Kira-kira apa yang dikatakan Tuhan tentang studiku? Ada dulu gelang-gelang WWJD sama kita. Apa yang akan Kristus lakukan seandainya dia adalah mahasiswa Fakultas Hukum? Nah, jika Kristus adalah mahasiswa Fakultas Hukum, kira-kira gimana dia akan kuliah ya? Apakah Kristus akan nyontek kayak gitu ya? Gitu. Kayaknya enggak deh. Gitu. Jika Kristus pemilik HP-ku, kira-kira apa yang akan dia lakukan dengan handphoneku itu? Kalau Kristus pemilik kesendirianku, jika Kristus sendiri di kamar, kira-kira apa yang Yesus lakukan? Gitu. Kalau kita melihat dalam perjalanan dia sering menyendiri untuk berdoa kepada Bapaknya. Gitu. Jadi intinya teman-teman, di antara aku dan studiku ada Tuhan. Di antara aku dan pacarku ada Tuhan. Di antara aku dan semua pencapaian-pencapaian itu ada Tuhan. Yang ketika aku menuju ke sana, aku harus melalui Kristus dulu. Artinya itu dilakukan dengan benar. Jangan di antara aku dengan Kristus ada pacarku. Jadi sebelum beribadah ke gereja misalnya kita jalan dulu gitu ya. Jadi terganggu. Jadi ada Kristus. Karena itu saudara-saudara dikatakan oleh Paulus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi semuanya studiku ini kupersembahkan untuk Tuhan. Karena apa? Saya menyadari ketika pun aku tidak ada yang melihat, Kristus melihat. Ini menjadi semangat kita. Kristus melihat. Maka dikatakan oleh Paulus,
Apa yang memisahkan kita dari Tuhan? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, maut, hidup, dan seterusnya, malaikat dan kuasa. Tapi dikatakan dia, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Artinya apa? Berbahagialah engkau jika engkau harus berkorban, mempersiapkan dirimu lebih 2 kali lipat dibanding orang-orang lain yang mencontek, yang kelihatannya enak. Jika engkau harus berjuang demi hidup benar di hadapan Tuhan, berbahagialah. Dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang mencapai nilai yang baik oleh karena kecurangan. Bersedia untuk berlipat ganda waktu yang kau pergunakan mempersiapkan dirimu demi mempersembahkan studimu di hadapan Tuhan dengan bangga. Aku sudah mencapainya dengan kehendakmu. Inilah harus menjadi semangat anak-anak Tuhan. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Percayalah, jika ini bisa kita jalani selama mahasiswa, ketika menjadi alumni nanti, mungkin kita membuka nggak ngerti aku, advokasi dan seterusnya itu ya. Maka godaan-godaannya jika saat ini kita dipercayakan hal-hal kecil, maka hal-hal besar kita akan bisa menang. Karena saya sangat meyakini ketika mendengar beberapa alumni sharing betapa uang 20 juta itu seperti uang beli rokok, itu bukan uang gitu ya. Sangat ringan di dunia alumni sana, dunia hukum sana gitu. Maka godaannya bisa menjadi sangat cepat untuk kita ambil karena pemaknaan hidup kita tentang pencapaian itu, bukan tentang apa? Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa pencapaian itu tidak penting, tapi apa yang membedakan saya sebagai seorang sarjana hukum yang mengenal Tuhan dengan orang sarjana hukum yang tidak mengenal Tuhan, di integritasnya, di nilai hidupnya, di kebenaran yang dipegangnya, dan bersama-sama dengan siapa dia berjuang. Ketika pun dia kalah, ketika pun dia menderita, ia tahu untuk siapa ia berperang, ia tahu untuk siapa ia berjuang. Paulus berkata apa? Jadilah prajurit Kristus yang baik. Prajurit Kristus yang baik tahu untuk siapa ia berperang, dan ketika ia terluka, ia bangga dengan luka-lukanya. Jadi ketika pun engkau sedikit lebih lama daripada orang yang mencontek, engkau bangga dengan itu karena aku melakukan ini di dalam dan demi Kristus. Aku tahu untuk siapa aku berjuang. Ini harus menjadi semangat kita. Oleh karena itu, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kata Paulus. Aku harus hidup di dunia ini. Jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bekerja memberi buah. Paulus mempersiapkan dirinya sampai kepada kematian. Ya, jadi kalaupun aku harus mati, nggak apa-apa gitu. Jadi kalaupun aku harus menderita demi hidup benar di hadapan Tuhan, tidak apa-apa. Jadi kesempatan untuk memberi buah jika Tuhan memberikan kita kesempatan hidup. Jika Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengecap pendidikan sebagai sarjana hukum, calon sarjana hukum, kesempatan untuk memberi buah mewarnai kampusmu. Bukan sekedar lulus dari sana. Orang lain lulus, aku lulus. Orang lain berhasil, aku berhasil. Bukan itu. Tapi ada proses yang benar kita capai di sana. Maka bagi orang percaya, hidup dan mati adalah sama-sama dalam Kristus. Bagi orang percaya, menjadi sarjana hukum, menjadi mahasiswa, harus bersama-sama di dalam Kristus. Baik sebagai mahasiswa atau alumni, sama-sama dalam Kristus. Maka kematian bukan lagi menakutkan kita, tapi kehidupan juga bukan lagi untuk dikeluhkan. Masa depan bukan lagi menakutkan bagi kalian karena ada Kristus yang menjamin nyawanya sendiri sudah diberikan. Dan mahasiswa pun tidak membuat kita ketakutan. Jadi ketika kita khawatir akan masa depan kita, itu menentukan apa yang kita lakukan masa kini, gitu. Kita jadi buru-buru jadinya, gitu. Maka dikatakan oleh Paulus kembali, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Artinya apa? Perhatikan ada warna merah di sini. Antara lebih baik dan lebih perlu. Atas alasan pribadi, udah lebih baik bagi Paulus untuk mati. Bagi dia ya. Saking lelahnya dia memperjuangkan Injil. Berapa kali dia diancam oleh bahaya maut. Jadi atas alasan pribadi lebih baiklah aku mati. Tetapi atas alasan menjadi berkat, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Jadi kita juga harus melihatnya dengan cara yang sama. Oke, atas alasan pribadi lebih baiklah aku nyontek. Tapi atas alasan kerajaan Allah lebih perlu untuk hidup berintegritas. Gitu ya. Jadi atas alasan yang menguntungkan bagi kita, lebih baiklah. Udahlah cuma sekali ini nggak ada yang tahu. Tapi lebih perlu. Jadi kadang-kadang yang lebih baik nggak perlu juga ternyata gitu kan. Gitu. Atas alasan pribadi mungkin lebih baik, tapi atas alasan gambaran yang lebih besar, visi Tuhan yang lebih besar, tujuan Tuhan yang lebih besar, lebih perlu bagi kita untuk hidup berintegritas. Maka biarlah kita berjanji, aku akan berkomitmen menjalani hidup di dunia menjadi berkat meskipun banyak tantangannya. Memang tidak mudah ya untuk hidup berintegritas. Kita harus membaca banyak, mempersiapkan diri. Ya karena berintegritas bukan berarti andalkan iman jadi nggak belajar, bukan itu maksudnya.
ya, bukan itu. Tapi orang yang berani berintegritas dia juga mempersiapkan diri. Itu tadi sudah disinggung di atas. Jika kita harus 2 kali lipat belajarnya dibanding orang lain, berbahagialah karena engkau tahu untuk siapa engkau berperang dan berjuang. Maka wujud kemurahan sudah menyampaikan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini adalah bagian-bagian terakhir yang akan menghantarkan kita kepada perenungan akan kemurahan Tuhan. Kalau teman-teman masih ingat berapa orang disalibkan pada saat itu, ada 3 orang ya, 2 orang, satu di sebelah kiri dan 1 orang di sebelah kanan. Dismas di sebelah kanannya dan Gestas di sebelah kiri. Ini adalah wujud kemurahan Tuhan bagi siapapun kita para pendosa. Mungkin dosa kita nggak seperti Dismas ini atau si Gestas ini. Tetapi kasih Tuhan cukup untuk siapapun, tidak peduli sebesar apapun dosanya. Yang di sebelah kirinya itu mengolok-olok dia. Kalau engkau Tuhan selamatkanlah dirimu dan kami. Lalu kemudian dia menjadi binasa. Tetapi Dismas di penghujung hidupnya, detik-detik terakhir kematiannya, dia mengakui dosa-dosanya. Lalu dia berkata, Tuhan, kalau engkau sampai di kerajaanmu, ingatlah aku. Lalu jawab Yesus apa? Hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Maka ini adalah kasih karunia. Bukan karena siapa pembela kita, tapi jika Kristus pembela kita, maka kita diselamatkan. Tidak peduli sebesar apapun dakwaan yang ditujukan kepada kita. Cukup darah Yesus untuk melunasi. Lalu beberapa orang bertanya gini, ya udah kayak Dismas aja lah kita bang, pas mau mati ada terima Yesus, gitu kan? Jadi sepanjang kita perkirakan umur pas waktu itu disalibkan mungkin 40 tahun lah kira-kira gitu ya. Lalu selama 40 tahun ya udah berbuat jahat aja. Pas mau mati, ya Tuhan, kami layak dihukum di sini. Kalau engkau sampai di kerajaanmu, ingatlah aku. Hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau dalam Firdaus. Lalu mati masuk surga. Bukan Petrus yang pertama kali menerima tiket itu, tapi orang jahat ini, Dismas ini. Jadi kalau karena kebaikannya, enggak sempat lagi dia turun dari salib, bentar ya Tuhan, aku lunasi dulu dosa-dosaku supaya aku bisa masuk surga. Enggak bisa. Tapi persis di detik-detik kematiannya, dia berjumpa secara pribadi dengan Kristus dan menyambut cinta itu. Hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau dalam Firdaus. Tapi bukan berarti karena ini berlaku untuk Dismas, selalu berlaku untuk kita. Enggak juga. Karena apa? Dismas beruntung, dia berjumpa Kristus sebelum mati. Kita kan enggak ada WA kan? Sebelum mati di WA dulu. Siap-siap ya terima Yesus dulu ya gitu ya. Enggak ada. Gitu. Atau kita punya kalender kehidupan. Oke, hari ini aku akan lulus sarjana hukum, lalu akan membuka pokoknya bekerja dengan baik sebagai seorang pengacara, sukses dan memiliki pencapaian-pencapaian, menikah dengan pacarku, memiliki anak yang unyuk-unyuk, lalu mereka pun dewasa dan berhasil semuanya, punya cucu yang unyuk-unyuk juga gitu kan. Lalu kemudian umur berapa ya? Udah menikmati hidup. Umur 85 kayaknya udah bisa lah gitu ya. Jadi umur 85, jam 12 kurang 5 udah bisa lah. Jadi jam 12 kurang 5 bikin alarm untuk terima Yesus. Ya Tuhan, kalau engkau sampai di kerajaanmu, ingatlah aku. Nggak bisa gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau sekarang waktunya untuk mengikut Yesus, ikut Yesus sekarang. Jangan tunggu masih muda nikmati hidup ini. Banyak yang begitu kan. Maka terima Yesus saat ini dan ikut persembahkan studimu untuk Dia. Oleh karena itu saudara-saudara, kita sangat menyadari bahwa kita tidak kuat seorang diri. Saya sangat meyakini itu. Ketika sendirilah kita paling sering jatuh. Oleh karena itu, kita perlu untuk bergabung dalam sebuah komunitas yang menolong kita bertumbuh. Kehidupan Kristen seperti bara api. Kita harus tetap dekat dengan orang Kristen lain agar apinya tetap menyala. Kadang-kadang kita nyala api kita sudah kecil, lalu kita menyatu dengan nyala api yang kecil juga. Lalu datang nyala api yang kecil juga. Lalu karena ini bersatu, nyalanya membara. Atau ada yang tumbuh dengan baik nyala apinya. Ketika dia bersatu, kita pun sama-sama hidup memuliakan Tuhan. Tidak ada orang yang kuat. Oleh karena itu, bagi mahasiswa baru barangkali silakan bergabung dengan pelayanan mahasiswa di kampus KMK UPFH. Bukan karena itu sempurna, justru karena mereka adalah orang-orang yang juga kadang-kadang imannya kecil, tapi saling menguatkan, saling menopang. Supaya sama-sama semangat. Kadang-kadang jatuh dan bangun juga diam-diam. Gitu. Itulah realita, karena kita sedang proses tumbuh. Saya selalu mengatakan, karena dulu waktu mahasiswa, kami yang ikut kelompok juga diejek-ejek juga. Sok-sok sucinya itu, gitu. Sok-sok belajar firman Tuhan itu, gitu. Bukan gitu. Saya selalu mengatakan gini, kelompok kecil, pemuridan adalah kumpulan para pencontek, pembohong, pemfitnah, penggibah, dan lain-lain yang sudah ditebus oleh Yesus dan sedang belajar meninggalkan dosa-dosanya. Kita sedang proses tumbuh. Justru karena kita sadar bahwa kita lemah, makanya kita datang ke sana untuk belajar firman Tuhan semakin dimana. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi responmu saat ini? Maka engkau menyambut cinta Tuhan itu. Membuka hatimu kepada Tuhan. Membuka hatimu seperti Dismas itu supaya diselamatkan. Maka jika belum pernah, silakan baca ayat ini dengan mengganti namamu sendiri. Dengan yang warna merah. Kamu mu. Sebab jika Benyaris mengaku dengan mulut Benyaris bahwa Yesus adalah Tuhan,
dan percaya dalam hati Benyaris bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka Benyaris akan diselamatkan. Bukan siapa pembelamu, tapi karena engkau hidup di dalam Kristus. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu ini sejenak untuk merenungkan atau mengambil keputusan jika belum pernah engkau mengambil keputusan itu di hadapan Tuhan. Yakinlah bahwa tangan Tuhan lebar tersalib. Demikianlah ia lebar menyambut engkau, mari datang kepadaku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka engkau disambut di dalam kerajaan Tuhan. Tidak peduli sebesar apa dosamu, engkau cukup menerima Kristus. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga ia tidak bisa diampuni oleh darah Kristus. Tetapi tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga ia tidak membutuhkan pengampunan daripada Kristus. Semuanya membutuhkannya. Maka baiklah engkau membuka hatimu supaya engkau memperoleh kemenangan di dalam Dia dan bersukacita menjalani hidupmu. Dan karena engkau tahu hidupmu untuk siapa. Yang kedua, jika engkau rindu untuk bertumbuh, mari ambil komitmen saat ini untuk masuk dalam komunitas Kristen untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, menggarami dan menerangi dunia di masa kini dan di masa yang akan datang. Saya berikan waktu beberapa menit untuk kita mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau bela, yang sudah Engkau menangkan di dalam Kristus, yang rela turun ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kami. Siapakah Allah selain daripada Tuhan sendiri yang kami miliki yang bisa menyelamatkan kami? Dan kami bersyukur karena Kristuslah Allah pemilik hidup kami. Karenanya teguhkanlah iman kami, teguhkanlah komitmen kami, dan biarlah kami akan terus berpegang kepada pengharapan akan pertolongan Tuhan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kiranya setiap kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan akan menolong kami pun untuk berkomitmen hidup benar, hidup menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah berbicara segala keterbatasan kami untuk menyampaikan dan memahami. Roh-Mu yang kudus yang terus memperlengkapi kami. Kami lanjutkan ibadah ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bang Benyaris Pardosi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak hal yang boleh dibagikan oleh Bang Benyaris, di mana kita agar lebih berintegritas dalam menjalani studi kita, dan yang paling utama adalah ada satu pribadi yang boleh mengorbankan dirinya karena kecintaannya kepada kita dan memberikan kita anugerah keselamatan tersebut. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan ayat yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh mengirimkannya ke nomor rekening atau link yang sudah tertera di layar Zoom kita. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saat ini
kita akan mendengarkan warta kebaktian, dan sesambil MC membacakan warta kebaktian kita, teman-teman boleh mengisi angket kebaktian yang telah dibagikan oleh Komisi Kebaktian. Warta kebaktian Jumat 1 Oktober 2021. 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun pada bulan September. Panjang umur, sehat selalu, dan kiranya Tuhan boleh terus menyertai teman-teman. 2. Kami mengucapkan selamat UTS pada tanggal 11 sampai 22 Oktober 2021. Amsal 2 ayat 20 sampai 21 berkata, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap diam di situ. 3. Kami mengundang CPKK untuk hadir pada pertemuan CPKK pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB. 4. Kami mengundang komponen pelayanan untuk hadir pada pengisian doktrin Allah Tritunggal pada hari Jumat 29 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB. 5. Kami mengundang komponen pelayanan untuk hadir pada acara HUT UKM KUSU PFA ke-40 pada hari Sabtu 30 Oktober 2021. Jam akan dikabari lebih lanjut. Demikian warta kebaktian kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita adalah pribadi yang sangat baik. Dia telah menebus kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dia memberikan anugerah keselamatan kepada kita, dan sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Kita yang telah ditebus oleh darahnya secara lunas, harusnya menyadari hidup kita bukan lagi untuk kita, tapi hidup kita adalah bagi Kristus. Dan hidup kita seharusnya melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita menyanyikan lagu komitmen kita bernyanyi hidup bagi Kristus. Dan di akhir lagu, MC mengundang Bang Beng Alex Pardosi untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkatkan jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, aku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Biarlah kiranya kami akan hidup untuk memuliakan Kristus ya Bapa. Inilah menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Oleh karena Kristus pernah ada di tengah-tengah dunia ini, mengasihi, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan yang tertawan. Demikianlah kiranya kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini sama seperti Kristus, mengabdikan dirinya, tunduk dan taat kepada kehendak Bapa. Dan kami pun sebagai para pengikut-Mu mengikuti jejak Kristus untuk menjadi berkat. Secara khusus kami sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum, tuntunlah kawanan domba-Mu ini ya Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, mempersembahkan studinya untuk kemuliaan Tuhan, mempersembahkan masa depannya bagi hormat dan kemuliaan untuk-Mu juga ya Allah. Inilah yang menjadi janji kami di hadapan Tuhan. Teguhkanlah hati kami ya Bapa. Biarlah kiranya seluruh hidup kami ditujukan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Terpujilah Tuhan yang sudah menyertai ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau dipermuliakan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami
berikan dari apa yang kami miliki. Terimalah itu ya Tuhan sebagai kurban yang harum di hadapan-Mu dan ajar kami mempergunakannya dengan baik bagi pembangunan kerajaan Tuhan, secara khusus di tengah-tengah kampus kami ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, bagimulah hormat dan kemuliaan atas seluruh hidup kami, atas seluruh pengabdian kami. Kami akhiri ibadah ini dengan bersama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir hingga akhir kebaktian kita pada malam hari ini. Sebelumnya teman-teman, sebelum teman-teman keluar dari Zoom kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan untuk itu teman-teman boleh menghidupkan kameranya agar menunjukkan rasa sukacita. Selamat